Setiap manusia memiliki gambaran tentang diri dan kehidupannya. Ada yang mengistilahkannya dengan persepsi, filosofi, pandangan hidup, self-image, citra diri, cita-cita, mimpi, dan sebagainya. Apapun istilahnya, setiap orang pasti setuju bahwa kehidupan ini memiliki tujuan. Setiap orang memiliki falsafah hidup. Setiap orang memiliki titik-titik untuk dicapai. Inilah bagaimana kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Tanpa gambaran yang jelas, kita tentunya akan tersesat. Tidak tahu mesti kemana dan bagaimana menyikapi kehidupan. Banyak orang berupaya keras untuk mencapai titik-titik tertentu, yang menjadi tujuan hidupnya. Setiap orang telah mengalami fase-fase yang menentukan, sejak ia baru dilahirkan, tumbuh dan berkembang, menjadi kanak-kanak, remaja, hingga menjadi dewasa. Namun tidak semua upaya kita mencapai tujuan, atau mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa orang tentunya akan kecewa, patah semangat, menyalahkan diri atau orang lain, mengutuk keadaan, dan sebagian lainnya mungkin pasrah serta menerima keadaan apa adanya. Konsepsi yang tidak bersesuaian antara harapan dan kenyataan memang sering membuat banyak orang menjadi frustasi. Tidak tahu mesti berbuat apa. Seringnya justru malah berhenti, enggan untuk melanjutkan. Keadaan ini yang oleh banyak orang bijak katakan sebagai kegagalan. Kegagalan adalah suatu keadaan di mana orang berhenti untuk mencoba. Sesungguhnya kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan titik balik yang berpotensi mengubah arah hidup kita. Dengan merangkul kegagalan sebagai guru terbaik, kita dapat belajar dari kesalahan, mengasah ketahanan, dan menemukan kekuatan tersembunyi dalam diri. Proses ini melibatkan refleksi mendalam, penerimaan diri, dan kemauan untuk bangkit kembali dengan strategi yang lebih baik. Sehingga setiap kegagalan menjadi batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar dan kemenangan yang lebih bermakna. Beberapa orang yang bangkit dari kegagalan mencari titik-titik baru, mencoba berbagai formula, pendekatan, bahkan metodologi yang baru untuk mencapai sasaran. Para praktisi hipnoterapi memulainya dengan memformat ulang keyakinan atau belief di dalam diri seseorang. Untuk memulai lagi, kita perlu menanamkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Seorang praktisi Tai Chi dapat mengolah berbagai energi negatif yang masuk menjadi energi positif, yang berguna bagi keseimbangan mentalnya. Tidak semua yang negatif atau buruk itu menghancurkan. Kemampuan kita menyeimbangkan diri dapat mengubah apa-apa yang tidak berguna menjadi jauh lebih berguna. Bukankah obat sendiri merupakan racun? Tubuh kita mengolah racun tersebut menjadi penawar penyakit. Berkaitan dengan sikap atau keyakinan, siapapun bisa mengubahnya menjadi sarana yang memudahkannya mencapai tujuan. Dengan mengubah sikap atau keyakinan yang melemahkan menjadi sikap atau keyakinan yang mendukung keunggulan dan kesuksesan, kita dapat menyulap kegagalan menjadi umpan balik yang berharga dan menjadi kondisi kemenangan yang mencakup rasa ingin tahu dan motivasi. Coba bayangkan perasaan positif yang mendorong perbaikan setelah kegagalan ke-99. Seperti halnya Edison dan banyak kegagalan lainnya dalam upaya menghasilkan bola lampu. Kita tinggal selangkah lagi menuju kesuksesan dengan sikap seperti ini. Sebuah imajinasi tentang keberhasilan saja akan menepis jutaan imajinasi tentang kegagalan. Cara seperti ini dapat memberi ruang terciptanya kondisi keberhasilan dengan mengacak-acak kegagalan. Pikiran kita tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana ilusi. Islam sendiri mengenal pola membayangkan keberhasilan ini dengan istilah husnuzon, atau berbaik sangka. Prasangka baik akan menghadirkan energi positif yang mendorong tubuh bergerak menuju arah yang dituju. Prasangka baik mengarahkan seseorang menuju kebaikan itu sendiri. Jika memang tujuan Anda baik, Tuhan senantiasa memberi kemudahan untuk mencapainya. Seandainya tidak terjadi, bisa jadi Tuhan telah mempersiapkan tujuan yang lebih baik, dan itu bukan kegagalan. Tidak ada kegagalan dalam konsep ajaran Islam, kecuali takdir. Sesuatu yang telah menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut saya akan berbagi tips dengan sobat semuanya, sesuai dengan disiplin ilmu hipnoterapi yang saya jalankan. Langkah pertama, identifikasi sikap atau keyakinan yang bermasalah. Identifikasi fisiologi dan aktivitas sistem repetisinya. Pilih sikap atau keyakinan yang membuat Anda merasa kalah, putus asa, atau seperti pecundang.
Sikap atau keyakinan itu harus dikaitkan dengan kesulitan yang Anda alami dalam memperoleh atau mengekspresikan suatu kemampuan, dan dalam mencapai tujuan yang akan datang dari kemampuan itu. Misalnya, katakanlah Iwan tidak menghasilkan banyak penjualan, dan ia merasa gagal karenanya. Ia merasa tidak berkomunikasi dengan cara yang meyakinkan, dan merasa sangat kecewa pada dirinya sendiri. Dalam contoh ini, kemampuannya adalah komunikasi yang meyakinkan. Sasaran yang bergantung pada kemampuan itu adalah menghasilkan lebih banyak penjualan. Keyakinan yang muncul darinya akan menjadi seperti, "Saya tidak bisa menjual." Selanjutnya, amati fisiologi dan posisi mata yang terkait dengan keyakinan kegagalan Anda. Anda dapat menggunakan cermin, teman, atau kamera video jika Anda merasa sulit mengamati diri sendiri saat Anda membayangkan sebuah ide dalam pikiran Anda. Perhatikan apa yang terjadi secara internal di setiap sistem representasi, selama representasi mental dari keyakinan tersebut. Apa yang Anda lihat, dengar, dan rasakan di dalam. Langkah kedua, urutkan keyakinan yang bermasalah menurut sistem repetisi ke posisi mata yang sesuai. Gunakan imajinasi Anda untuk mengambil setiap representasi sensorik ini dan menggesernya ke posisi mata yang sesuai, jika belum ada di sana. Lihat, secara fisik, sadar, dan sengaja arahkan mata Anda ke arah itu pada saat yang sama saat Anda meletakkan representasi di sana. Bagi banyak orang, rasa gagal kinestetik begitu kuat, sehingga pembicaraan internal, diri, mereka dan sistem representasi lainnya ditarik ke bawah ke dalam semacam kolam perasaan yang berlumpur. Hasil dari menempatkan sistem representasi Anda di posisi mata masing-masing adalah untuk membersihkan konglomerasi berlumpur itu dan mencapai keadaan yang jauh lebih bisa diterapkan. Setelah Anda memindahkan representasi ini ke posisinya di setiap sisi, perhatikan bagaimana ini membersihkan ruang di depan persepsi visual Anda tentang realitas. Buka mata Anda, jika mata Anda tertutup dan lihat sendiri. Langkah ketiga, ciptakan gambar kemampuan dan tujuan yang Anda inginkan, dan tempatkan di ruang visual yang dibangun. Pikirkan kemampuan dan tujuan yang gagal yang menjadi keyakinan Anda tentang kegagalan. Ciptakan gambar yang jelas tentang kemampuan tersebut dalam tindakan dan dalam hal hasil positif yang diharapkan, tujuan Anda. Gunakan gambaran yang sangat positif. Tempatkan gambar ini di atas dan di sebelah kanan Anda, konstruksi visual, dan lihatlah di ruang mental Anda, gerakkan mata Anda ke atas dan ke kanan. Langkah keempat, bedakan antara representasi gambar kemampuan dan memori kegagalan. Saat Anda fokus pada kemampuan yang diinginkan, rasakan perasaan utama yang terkait dengannya. Identifikasi niat positif yang mendasari perasaan itu. Lakukan hal yang sama untuk diri Anda sendiri, berbicara tentang kemampuan itu. Perhatikan bagaimana hal ini berbeda dari representasi keyakinan Anda tentang kegagalan. Perasaan dan pembicaraan diri sendiri direpresentasikan secara berbeda. Langkah kelima, normalisasikan elemen kegagalan, perasaan, ingatan, dan pembicaraan diri sendiri. Dengan yang positif, lihat ingatan yang terkait dengan keyakinan tersebut. Bangun perspektif yang lebih realistis dari situasi keseluruhan dengan mencampur ingatan positif Anda dengan ingatan yang terkait dengan masalah tersebut. Sesuaikan dengan alur waktu Anda dalam urutan waktu yang tepat. Catat pengetahuan bermanfaat apa, peringatan, pembelajaran, dan sebagainya, yang dapat diperoleh dari ingatan Anda tentang situasi tersebut, meskipun ingatan tersebut mungkin terkait dengan hasil atau perasaan yang membuat frustasi. Perhatikan bagaimana pengetahuan bermanfaat tersebut dapat membawa Anda langsung ke tujuan yang diinginkan. Ubah atau tambahkan elemen ketujuan yang diinginkan berdasarkan apa yang Anda pelajari dari melihat ingatan tersebut. Perhatikan langkah apa yang dapat membawa Anda dari ingatan tersebut ke tujuan positif. Langkah ke-6, ciptakan jangkar untuk pengalaman referensi positif. Pikirkan sesuatu yang positif yang Anda yakini dapat Anda capai di masa mendatang. Itu bisa berupa sesuatu yang telah Anda lakukan dengan kompeten dan andal berkali-kali. Itu tidak harus sesuatu yang besar. Datang tepat waktu ke kantor adalah sebuah prestasi, meskipun dianggap mendasar dan biasa-biasa saja. Tetapkan jangkar untuk pengalaman referensi tersebut. Langkah ke-7, picu kondisi referensi positif yang berhubungan dengan tujuan Anda. Sesuaikan struktur sinestesia sumber daya kondisi yang diinginkan agar sesuai dengan pengalaman referensi positif. Dengan kata lain, ingatlah kualitas submodalitas, termasuk di mana mereka terjadi dalam ruang mental Anda.
Ubah kondisi sumber daya tujuan sehingga elemen-elemennya ditata dengan cara yang sama dan dengan penekanan dan submodalitas yang sama seperti ukuran dan kecerahan. Untuk membantu proses ini, luncurkan jangkar untuk pengalaman referensi positif sambil melihat tujuan yang diinginkan. Dan langkah terakhir, uji Anda akan tahu bahwa pola ini bermanfaat saat Anda mengalami satu atau beberapa hal berikut. 1. Ide-ide segar untuk mencapai tujuan Anda. 2. Sikap yang lebih penuh harapan dan konstruktif. 3. Pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan Anda dan cara mencapainya, sehingga Anda mengalami gambaran, perasaan, dan pembicaraan diri yang menarik. Itulah yang sekiranya dapat saya bagi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu sobat semuanya dalam upaya menyikapi kegagalan. Memang tidak mudah, namun kita bisa memulainya dengan mengubah cara pandang kita terhadap suatu masalah. Sebisa mungkin kita tinggalkan nuansa-nuansa emosional, menetralisir gejolak emosi yang ada. Cari kondisi nyaman untuk merenung, di 2/3 malam misalnya. Setelah salat sunnah, atau momen-momen Anda berzikir dengan tasbih Anda. Mudah-mudahan, atas pertolongan Tuhan kita bisa mengatasi segala persoalan dengan baik. Insya Allah.